Halo teman-teman, selamat datang di channel Project Otodidak. Jadi dalam channel ini akan membahas semua yang berkaitan tentang minuman, baik itu cara membuat minuman, kemudian eksperimen minuman, dan juga resep-resep minuman yang akan aku bagikan sesuai dengan pengalaman aku, teman-teman. Nah, ini juga bisa teman-teman jadikan sebagai referensi, bisa dibuat sendiri di rumah ataupun bisa teman-teman dijual di luar sana. Nah, dalam konten ini aku akan membahas tentang 5 hal yang harus teman-teman perhatikan sebelum memulai usaha. Mungkin dari teman-teman di luar sana, teman-teman sekalian, ada yang sedang berencana ingin membuka usaha, tapi nggak tahu nih harus gimana, harus rencanain apa, harus membuat apa, dan gimana sih cara awalnya, apa sih yang harus dilakukan, apa sih yang harus disiapkan. Nah, di sini aku akan membagikan 5 hal yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah sebelum kita memulai usaha, kita harus tahu dulu nih, misalkan kita mau jualan makanan atau minum. Nah, kita harus menentukan target jualan kita, target pasar. Target pasar sini maksudnya misalkan kita mau menjual minuman atau makanan yang sesuai dengan anak sekolah ataupun anak kuliah ataupun orang kantoran, itu harus sesuai. Misalkan aku ambil contoh seperti ini, teman-teman. Teman-teman ingin menjual, misalkan target teman-teman ya, target teman-teman ini anak-anak kampus ya. Anak-anak kampus ini biasanya dia lebih ke makanan ringan, teman-teman. Nah, teman-teman harus membuat sebuah menu, sebuah produk itu yang sesuai dengan mereka. Ataupun misal seperti ini, aku ambil contoh orang kantoran nih. Orang kantoran, misalkan teman-teman ingin menargetkan ke orang kantoran, biasanya mereka ya lebih dominan mencari makanan berat daripada makanan ringan. Tetapi misalkan teman-teman membuat makanan ringan di area perkantoran itu mungkin kemungkinannya lebih kecil ya, lebih kecil. Tapi ketika teman-teman membuat sebuah makanan berat untuk di area perkantoran, berarti itu sangat cocok karena mereka lebih dominan dan lebih kemungkinan besarnya akan membeli produk kita, teman-teman. Nah, yang kedua adalah sebelum kita membuka usaha, selain kita sudah menentukan target pasar, misalkan sudah oke nih ya, kita mau jualan apa, kita sudah sesuaikan nih. Misalkan mau jual minuman, biasanya minum kekinian untuk anak sekolah, makanan berat untuk orang perkantoran kayak gitu kan, makanan ringan untuk anak kuliahan. Nah, kita harus menentukan tempat, lokasi, survei tempat kayak gitu, teman-teman. Jadi misalkan kita tuh jualan, sudah target kita misalkan anak sekolah, anak kuliah ataupun perkantoran, kita harus menentukan lokasi yang sangat dekat dengan mereka, teman-teman. Karena apa? Ketika mereka ingin mencari makanan atau minuman, pasti mereka harus mencari yang terdekat dahulu. Jadi usahakan lokasi kita sudah sangat dekat dengan mereka, teman-teman. Itu sudah sangat cocok. Karena tidak mungkin mereka mencari yang jauh, apalagi di dalam keadaan yang mendesak. Misalkan ya anak sekolah sedang istirahat, pasti dia cuma menggunakan waktu beberapa menit sih untuk keluar gitu, teman-teman. Nah, yang pertama tadi kan sudah teman-teman tentukan target pasarnya, sudah oke nih, misalkan siapa nih anak sekolah, kuliah ataupun kantoran. Kemudian lokasi tadi sudah harus sangat dekat karena mereka akan mencari yang lebih dekat. Nah, yang ketiga ini adalah yang harus teman-teman perhatikan sebelum memulai usaha. Yang ketiga adalah lokasi tadi harus benar-benar terlihat, teman-teman. Maksudnya terlihat kayak gini, misalkan ya, kita sudah menentukan target pasar nih, sudah oke nih, misalkan di area sekolah ya, kita misalkan target pasar kita di anak-anak sekolah. Oke, kemudian kita sudah mendapatkan lokasi yang sangat dekat sekolah. Nah, yang maksudnya terlihat ini adalah ketika teman-teman membuka lokasi sudah sangat dekat, tapi teman-teman membukanya di belakang sekolah misalkan ataupun di samping sekolah, itu jelas tidak terlihat. Nah, yang maksudnya terlihat harus terlihat jelas oleh mata. Jadi ketika mereka keluar ataupun mereka jalan, mereka sudah melihat tempat jualan kita. Itu bisa teman-teman tunjukkan oleh spanduk kayak gitu, misalkan banner, apa aja yang pokoknya yang membuat mereka tuh melihat kita kayak gitu, teman-teman. Sudah jelas ya. Kemudian yang keempat nih, yang keempat ini adalah yang harus teman-teman perhatikan juga. Sudah kita tentukan target pasar, lokasi sudah sangat terlihat. Nah, yang keempat ini adalah tampilan dari produk tersebut. Jadi maksudnya teman-teman ini harus menjadi orang yang kreatif. Kita namanya jualan, kita namanya usaha, kita harus menjadi orang yang kreatif, karena tampilan produk kita ini sangat menentukan orang untuk membeli produk kita, teman-teman. Misalkan ya,
contohnya ini harus desain nih, desain produk teman-teman harus keren kayak gitu, harus menarik kayak gitu, pokoknya harus indah lah dilihat, harus enak dilihat. Kemudian juga dari kemasannya, misalkan teman-teman menjual minuman ya, kemasan minumannya, cupnya harus oke, desain logonya harus mantap. Misalkan juga makanan juga seperti itu, misalkan kalian ingin menjual di kotak-kotak makan itu kan harusnya packagingnya harus mantep lah, pokoknya harus enak tampilannya dulu. Karena orang kebanyakan orang melihat ya, sebelum orang membeli pasti orang melihat dari tampilannya dulu teman-teman, baru mereka berminat membeli. Nah seperti itu teman-teman. Nah kemudian yang terakhir ini adalah intinya teman-teman ya, pokoknya ini adalah sebuah yang sangat penting dalam sebuah usaha, yaitu perbedaan kayak gitu. Perbedaan antara produk kita dengan produk yang lain, perbedaan antara jualan kita dan jualan yang lain. Misalkan aku ambil contoh, salah satu contoh itu minuman teman-teman ya, minuman. Kebanyakan yang aku tahu minuman itu rata-rata hampir sama, bukan hampir sama, rata-rata sama sih, semua variannya sama ya teman-teman. Tapi teman-teman harus mencari perbedaan, apa sih perbedaan kita dari yang lain. Misalkan yang lain, contohnya minuman, misalkan mereka cuma bisa membuat satu warna, kita bisa membuat 2 warna, 3 warna, ataupun yang macam-macam. Misalkan mereka juga menggunakan topping hanya sekedar biasa, 1 topping, 2 topping. Kalian harus membuat bermacam-macam topping seperti itu. Jadi kita tuh harus berbeda dengan yang lain. Jadi ketika orang melihat, oh minuman ini seperti ini nih, nah minuman yang kita seperti ini, oh kayaknya ini lebih banyak ininya, lebih banyak varian, lebih mantap, lebih oke. Apalagi minuman kekinian banyak diminati oleh anak-anak remaja, anak-anak sekolah, dan juga misalkan hampir umur 30 tahunan, 35 mungkin masih oke lah ya untuk minuman kekinian. Nah itu pasti rata-rata, apalagi yang hobi sosial media ini membuat snap, jadi udah tampilannya oke, perbedaannya juga ada dengan yang lain. Nah itulah yang membuat mereka ingin membeli produk kita teman-teman. Jadi itulah 5 hal tersebut teman-teman yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah tadi target pasar. Target pasarnya harus tepat, kalian harus menjual ke siapa, udah tuh kalian harus menjual apa, dan mereka harus tepat ya teman-teman. Kalau nggak tepat ya kemungkinan mereka membeli itu kecil. Tapi ketika yang kita jual itu tepat dengan keperluan mereka dan kebutuhan mereka, pasti mereka akan membeli, kemungkinan membeli itu akan lebih besar teman-teman. Nah kemudian setelah target pasar tadi ada lokasi juga harus lebih dekat, karena mereka akan mencari yang terdekat daripada yang lebih jauh teman-teman. Nah kemudian harus terlihat ya, jadi emang benar-benar ketika mereka keluar dari lokasi dia, atau anak sekolah, perkantoran, atau anak kuliah, jadi harus lebih terlihat, otomatis dia akan membeli tempat kita kayak gitu teman-teman. Kemudian setelah terlihat, teman-teman harus merubah tampilannya harus oke, wadahnya oke, packagingnya oke kayak gitu, logonya mantap, dan kemudian yang terakhir adalah perbedaan antara kita dan yang lain tadi. Nah lakukan 5 hal ini, aku sangat jamin teman-teman ya teman-teman akan lebih cepat berkembang dibandingkan dengan yang lain ketika teman-teman melakukan 5 hal ini teman-teman. Aku sangat jamin itu. Nah jadi bagi teman-teman yang ingin membuka usaha, jangan bingung lagi sekarang. Lakukan aja 5 hal ini, pokoknya teman-teman akan cepat berkembang. Kemungkinan cepat berkembangnya akan lebih besar daripada kita tidak melakukan hal itu teman-teman. Jadi sekian, itulah yang bisa aku bagikan sesuai pengalaman aku teman-teman ya. Lebih dan kurang aku mohon maaf. Dan kalau ini bermanfaat bagi teman-teman, silakan disupport, bantu supportnya dengan cara subscribe, like, dan komen teman-teman. Dan juga semoga channel ini akan menjadi channel yang bermanfaat bagi kita semua teman-teman. Selamat datang dan selamat berjumpa di konten aku selanjutnya.